Terima kasih telah mengklik video pembelajaran ini. Video pembelajaran ini akan membahas mengenai ring yang disusun oleh kelompok 3 sebagai tugas akhir pada mata kuliah struktur aljabar. Video ini ditentori oleh Jonathan Simanjuntak dan dibimbing oleh Bapak Dr. Firman Pangaribuan MPD dan Ibu Dr. Dame Iva Sihombing MSI. Teori ring. Definisi dari teori ring yaitu ring merupakan himpunan tak kosong dari R dengan dua operasi biner, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian yang didefinisikan pada R. Aksioma-aksioma ring di mana A, B, dan C merupakan elemen dari R, sehingga 1. Tertutup terhadap penjumlahan. Yang kedua, memenuhi sifat asosiatif penjumlahan. Yang ketiga, memiliki elemen identitas penjumlahan. Yang keempat, memiliki inverse penjumlahan. Yang kelima, komutatif terhadap penjumlahan. Keenam, tertutup terhadap perkalian. Ketujuh, asosiatif terhadap perkalian. Kedelapan, memenuhi hukum distributif kiri dan kanan, di mana hukum distributif kanan yaitu A dikalikan terhadap B ditambah C akan sama dengan A dikali B ditambah dengan A dikali C. Dan distributif kanan yaitu A ditambah B dikalikan terhadap C akan sama dengan A dikali C ditambah dengan B dikali C. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dua operasi biner dikatakan suatu ring apabila 1. Ring penjumlahan merupakan grup komutatif. Kedua, ring perkalian atau R merupakan suatu semigrup atau monoid. Ketiga, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Baiklah, teorema dari ring. Teorema dari ring yaitu jika A, B, dan C suatu ring, maka A dikali 0 sama dengan 0 dikali A dan sama dengan 0 untuk setiap A anggota dari R. B, A dikalikan negatif B akan sama dengan negatif dikalikan terhadap B sama dengan negatif AB untuk setiap A dan B itu merupakan anggota dari R. C, negatif A dikalikan terhadap negatif B sama dengan A dikali B untuk setiap A dan B merupakan elemen dari R. Dan bagian D, A dikalikan terhadap B dikurang C akan sama dengan A dikali B atau AB dikurang dengan A dikali C atau AC untuk setiap A, B, dan C adalah elemen dari R. Baiklah, untuk membuktikan teorema ini, perhatikan pembuktiannya. Diketahui R adalah ring, maka A dikalikan terhadap 0 merupakan anggota dari R. Dan 0 ditambah 0 tentu 0. Sehingga A dikalikan terhadap 0 ditambah 0 sama dengan A dikali 0. A dikali 0 ditambah dengan A dikali 0 sama dengan A dikali 0. Hal ini merupakan sifat distributif. A dikali 0 ditambah A dikali 0 sama dengan A dikali 0 ditambah dengan 0, di mana 0 merupakan elemen netral. Sehingga A dikali 0 sama dengan 0. Hal ini merupakan kanselasi kiri. Oke, kita buktikan selanjutnya bahwa 0 dikali A merupakan elemen dari R. Dan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Sehingga 0 ditambah 0 dikalikan terhadap A sama dengan 0 dikali A. Dengan menggunakan sifat distributif. Sehingga 0 dikali A ditambah dengan 0 dikali A sama dengan 0 dikali A. 0 dikali A ditambah dengan 0 dikali A, 0 dikali A, sama dengan 0 dikali A ditambah dengan 0. Dari mana? Karena 0 merupakan elemen netral. Sehingga dengan menggunakan sifat kanselasi kiri, kita peroleh bahwa 0 dikali dengan A sama dengan 0. Bagaimana? Dari pembuktian ini dapat kita peroleh bahwa teorema A dikali 0 sama dengan 0 dikali A sama dengan 0
untuk setiap A anggota dari R terbukti. Selanjutnya, kita buktikan teorema bagian B. Diketahui R adalah ring, maka untuk setiap A dan B adalah anggota dari R. Sehingga sedemikian, negatif A dan negatif B merupakan anggota R. Sehingga negatif A ditambah dengan A sama dengan 0. Dan negatif B ditambah dengan B sama dengan 0. Maka negatif AB ditambah dengan AB atau A dikali B sama dengan 0. Oke, mari kita gunakan sifat distributif sehingga diperoleh A dikalikan terhadap negatif B ditambah dengan A dikali B sama dengan A dikalikan terhadap negatif B ditambah B. Karena negatif B ditambah B hasilnya 0. Maka A ditambah 0. Karena 0 merupakan elemen netral yang kita peroleh dari negatif B ditambah dengan B. Maka kita peroleh berdasarkan dari teorema 1 bahwa A dikali 0 hasilnya 0. Oke, selanjutnya negatif A dikalikan terhadap B ditambah dengan A dikali B sama dengan negatif A ditambah A dikalikan terhadap B dengan menggunakan sifat distributif sehingga diperoleh 0 dikali B karena 0 merupakan elemen netral. Berdasarkan teorema 1a diperoleh bahwa jika 0 dikali B hasilnya adalah 0. Hal ini telah kita buktikan sebelumnya, bukan? Maka A dikalikan terhadap negatif B dan negatif A dikalikan terhadap B masing-masing merupakan inverse dari AB dan elemen inverse tunggal, sehingga negatif A dikalikan B sama dengan A dikali dengan negatif B yang hasilnya negatif AB. Oke, selanjutnya teorema C dan D. Mari kita buktikan. Diketahui R adalah ring, ingat? Maka untuk setiap A dan B merupakan elemen R, maka negatif A dikalikan terhadap negatif B sama dengan negatif A negatif dikalikan terhadap A buka kurung negatif B. Hal ini telah kita buktikan dari teorema 1B. Sehingga diperoleh bahwa negatif A dikalikan terhadap negatif atau buka kurung negatif buka kurung A kali B tutup kurung 2 kali. Sehingga berdasarkan teorema 1B kita peroleh bahwa hasilnya yaitu A dikali B. Untuk bagian D, untuk setiap A, B dan C elemen R, maka A kali B dikurangkan terhadap C sama dengan A buka kurung B ditambah dengan buka kurung negatif C tutup kurung. Hal ini diperoleh berdasarkan dari definisi B dikurang C sama dengan B ditambah dengan negatif C. Baiklah, berdasarkan sifat distributif diperoleh bahwa A dikali B ditambahkan terhadap A dikalikan negatif C. Oke, dari teorema 1B membuktikan bahwa A dikali B ditambah dengan negatif A dikali C. Oke, kita lakukan definisi B dikurang C sama dengan B ditambah negatif C yang hasilnya A dikali B dikurang dengan AC atau A dikali C. Baiklah, yang selanjutnya atau bagian kirinya yaitu B dikurang
C dikalikan terhadap A. Sama dengan B ditambah negatif C dikalikan terhadap A. Berdasarkan definisi, B dikurang C sama dengan B ditambah negatif C. Baiklah, dengan menggunakan sifat distributif, kita peroleh bahwa B dikali A ditambah dengan negatif C dikalikan A. B dikali A ditambah dengan negatif CA. Hal ini kita peroleh dari teorema 1B yang telah kita buktikan sebelumnya. Sehingga berdasarkan definisi B dikurang C sama dengan B ditambah A negatif C, diperoleh bahwa B kali A dikurang dengan C kali A. Maka A dikalikan terhadap B dikurang C sama dengan AB dikurang dengan A kali C. Untuk setiap A, B, dan C merupakan elemen dari R. Hal ini membuktikan bahwa teorema A, B, C, dan D telah terbukti. Untuk mendalami pemahaman mengenai ring, perhatikan contoh-contoh yang akan dipaparkan. Contoh pertama, tunjukkan bahwa Z3 merupakan ring. Buktikan. Pertama kita lakukan menyusun ke dalam tabel Cayley untuk penjumlahan dan untuk perkalian. Berarti ada dua tabel. Oke, dari tabel Cayley di atas bahwa Z3 adalah 0, 1, dan 2. Merupakan ring jika memenuhi yang pertama tertutup. Coba perhatikan pada dua operasi binar tersebut bahwa setiap unsur Z3 tertutup terhadap unsur atau Z3 tersebut. Perhatikan, kalau misalnya kita lakukan berarti 0 ditambah 0, hasilnya 0. Di mana 0 itu merupakan elemen dari Z3 juga. Begitu juga perkalian. Perhatikan, ambil contohnya 1 dan 2. 1 dikali 2, hasilnya 2. Di mana 2 itu merupakan unsur dari Z3. Berarti terbukti bahwa Z3 tertutup. Kedua, A ditambah B sama dengan B ditambah A atau komutatif. Oke, kita ambil 0, 1, dan 2 merupakan elemen dari Z3. Satu aja kita ambil. Kita misalkan kalau A itu adalah 0 dan B adalah 1. Sehingga 0 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 0 yang hasilnya adalah 1. Oke, yang ketiga, A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambahkan terhadap B ditambah C. Oke, kita ambil. Kita misalkan satu contoh saja. Misalkan A adalah 0, B dan 1, C sama dengan 2. Sehingga 0 ditambah 1 ditambahkan terhadap 2 sama dengan 0 ditambah terhadap 1 ditambah 2 yang hasilnya 0. Oke, maka Z3 bersifat asosiatif terhadap penjumlahan. Yang keempat, kita buktikan mempunyai elemen identitas yaitu 0 pada operasi penjumlahan. Baik, kita buktikan. 0 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 0 yang hasilnya 0. Sedemikian juga bahwa 1 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 1 yang hasilnya 1. Yang kelima, adanya unsur balikan atau inverse yang artinya A ditambah negatif A sama dengan 0. Kita ambil 0 dan 1 merupakan anggota dari Z3. 0 ditambah 0 sama dengan 0 sama dengan inverse. Maka inverse dari 0 adalah 0. 1 ditambah 2 sama dengan 0 sama dengan inverse. Yang artinya inverse, maka inverse dari 1 adalah 2. Dan 2 ditambah 1 sama dengan 0 yang merupakan inverse, maka inverse dari 2 adalah 1. Yang keenam, A dikalikan terhadap B
kali C sama dengan A kali B dikalikan terhadap C. Kita ambil 0, 1, dan 2 merupakan anggota dari Z3. Satu saja kita contohkan atau kita buktikan bahwa 0 dikalikan terhadap 1 kali 2 sama dengan 0 dikali 1 dikalikan terhadap 2, hasilnya adalah 0. Yang ketujuh, A dikalikan terhadap B tambah C sama dengan A kali B ditambah dengan A dikali C. Dan B ditambah C dikalikan terhadap A sama dengan B kali A ditambah dengan C kali A. Oke, kita ambil A-nya adalah 0, B adalah 1, dan C adalah 2. Sehingga kita buktikan 0 dikalikan terhadap 1 ditambah 2 sama dengan 1 ditambah 2 dikalikan terhadap 0, hasilnya adalah 0. Oke, maka Z3 bersifat distributif berdasarkan pembuktian dari yang ketujuh. Karena dari pembuktian yang telah kita lakukan, syarat-syarat ring pada Z3 telah memenuhi, maka dapat kita simpulkan bahwa Z3 merupakan ring. Contoh yang kedua, buktikan bahwa himpunan bilangan asli N bukanlah ring. Bukti. Untuk membuktikan bahwa himpunan N bukanlah R, pertama-tama akan dibuktikan N merupakan grup. Akan ditunjukkan bahwa N tidak memiliki elemen identitas. Sedemikian sehingga A dikali E sama dengan E dikali A sama dengan A telah diketahui identitas dari operasi penjumlahan adalah 0. Dan 0 bukanlah merupakan bilangan asli. Karena bilangan asli atau bilangan asli N adalah 1, positif 1, positif 2, positif 3, dan positif seterusnya. Sedemikian sehingga N tidak memiliki elemen identitas. Maka N dapat kita katakan bukanlah grup. Karena N bukanlah grup, maka N pasti bukanlah suatu ring. Contoh yang ketiga, misalkan P himpunan bilangan bulat kelipatan 3. Tunjukkan bahwa dengan operasi penjumlahan dan perkalian pada himpunan bilangan bulat, P membentuk ring komutatif. Oke, di sini kita akan membuktikan bahwa P merupakan ring komutatif. Sedangkan untuk membuktikan bahwa P merupakan ring, ada 3 syarat yang harus kita lakukan atau harus kita buktikan. Maka, untuk membuktikan ring komutatif, ada satu syarat tambahan dalam membuktikan ring komutatif, yaitu untuk menunjukkan bahwa berlakunya sifat komutatif pada perkalian. Oke, syarat-syarat yang harus kita penuhi dalam membuktikan ring komutatif yaitu langkah pertama, menunjukkan bahwa P penjumlahan merupakan grup komutatif. Kedua, menunjukkan bahwa P perkalian merupakan semi grup. Dan yang ketiga, menunjukkan bahwa berlakunya sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan bilangan bulat pada P. Untuk syarat tambahan pada ring komutatif yaitu menunjukkan bahwa berlakunya sifat komutatif pada perkalian. Mari kita buktikan. Diberikan P sama dengan 3X atau kelipatan 3, kita misalkan bahwa kelipatan 3 itu adalah X, sehingga 3X, di mana X merupakan anggota dari Z. Oke, langkah pertama yang harus kita buktikan, menunjukkan bahwa P penjumlahan merupakan grup komutatif. Untuk membuktikan bahwa grup komutatif ada beberapa syaratnya, yaitu sifat tertutup. Ambil sebarang A sama dengan 3X yang merupakan anggota dari P, dan B sama dengan 3Y yang merupakan anggota dari P. Akan ditunjukkan bahwa A ditambah P merupakan anggota dari P. Perhatikan, A ditambah B sama dengan 3X ditambah 3Y sama dengan menggunakan sifat distributif diperoleh
3 buka kurung X ditambah Y. Karena X ditambah Y merupakan anggota Z, maka jelas bahwa 3 X ditambah Y merupakan anggota dari P, terbukti. Yang kedua, sifat asosiatif. Ambil sebarang A sama dengan 3X yang merupakan anggota dari P, B sama dengan 3Y yang merupakan anggota dari P, dan C sama dengan 3Z yang merupakan anggota dari P. Akan ditunjukkan bahwa A ditambah B ditambahkan terhadap C sama dengan A ditambah B, A ditambahkan terhadap B ditambah C, yakni sebagai berikut. A ditambah B ditambahkan terhadap C sama dengan 3X ditambah dengan 3Y ditambah dengan 3Z. Sehingga dengan beberapa syarat didapatkan bahwa 3 dikalikan terhadap X ditambah Y, hal ini dengan menggunakan sifat distributif. Ditambah dengan 3Z. 3 dikalikan terhadap X ditambah Y, ditambah dengan Z. Lalu 3 dikalikan terhadap X ditambah dengan Y ditambah Z. Atau dengan menggunakan sifat komutatif. Sehingga 3X ditambah dengan 3 dikalikan terhadap 3Y ditambah dengan 3Z. Yaitu dengan menggunakan sifat distributif. Sehingga diperoleh 3X ditambah dengan 3Y ditambah dengan 3Z. Sehingga diperoleh bahwa A ditambah dengan B ditambah dengan C. Oke, yang ketiga yaitu dengan membuktikan sifat eksistensi identitas. Ambil sebarang A sama dengan 3X yang merupakan anggota P, yang akan ditunjukkan bahwa ada B sama dengan 3 dikali 0 merupakan anggota dari P, sedemikian sehingga berlaku A ditambah B sama dengan A. Perhatikan, A ditambah B sama dengan 3X ditambah dengan 3 dikali 0. Dengan menggunakan sifat distributif, sehingga diperoleh 3 dikalikan terhadap X ditambah 0. X ditambah 0 sama dengan X. Sehingga hasilnya yaitu 3X, di mana 3X adalah A. Sehingga A ditambah B sama dengan A. Jadi, unsur identitas dalam P terhadap operasi penjumlahan bilangan bulat adalah 0. Selanjutnya yaitu sifat inverse. Ambil sebarang A sama dengan 3X yang merupakan anggota dari P, akan ditunjukkan bahwa ada B sama dengan 3 dikalikan terhadap negatif X yang merupakan anggota dari P. Sedemikian sehingga berlaku A ditambah B sama dengan 0, yaitu A ditambah B sama dengan 3X ditambah dengan 3 dikalikan terhadap negatif X. Sehingga dengan menggunakan sifat distributif diperoleh bahwa 3 dikalikan terhadap X ditambah dengan negatif X. X ditambah dengan negatif X atau inverse dari X, hasilnya adalah 0. Maka 3 dikali 0 adalah 0. Sehingga jadi setiap anggota P memiliki inverse. Selanjutnya sifat komutatif. Ambil sebarang A sama dengan 3X yang merupakan anggota dari P dan B sama dengan 3Y yang merupakan anggota dari P. Akan ditunjukkan bahwa A ditambah B sama dengan B ditambah A, yaitu sebagai berikut. A ditambah B sama dengan 3X ditambah 3Y. Dengan menggunakan sifat distributif diperoleh bahwa 3 dikalikan terhadap X ditambah Y dan menggunakan komutatif yaitu 3 dikalikan terhadap Y ditambah X. Sehingga diperoleh bahwa 3Y ditambah dengan 3X, di mana 3Y merupakan B dan 3X yaitu adalah A. Sehingga B ditambah dengan A. Karena memenuhi kelima syarat, maka dapat disimpulkan bahwa P penjumlahan merupakan grup komutatif atau grup abelian. Syarat yang kedua, langkah yang kedua yaitu menunjukkan bahwa P perkalian merupakan semigrup. Ada dua syarat yang harus kita buktikan, yaitu satu sifat tertutup dan yang kedua adalah sifat asosiatif. Untuk membuktikan sifat tertutup yaitu ambil sebarang A sama dengan 3X yang merupakan anggota dari P dan B 3Y yang merupakan anggota dari B. Akan ditunjukkan bahwa A dikalikan dengan B merupakan anggota dari B. Perhatikan bahwa A dikali dengan B.
sama dengan 3X dikalikan terhadap dengan 3Y. Sehingga diperoleh bahwa 3 dikalikan dengan 3XY. Karena 3XY merupakan anggota dari Z, dapat dikatakan bahwa 3 dikalikan terhadap 3XY merupakan anggota dari B. Yang kedua, sifat asosiatif. Ambil sebarang A sama dengan 3X yang merupakan anggota dari B, B sama dengan 3Y yang merupakan anggota dari B, dan C sama dengan 3Z yang merupakan dari anggota dari B. Akan ditunjukkan bahwa A dikalikan B dikalikan terhadap C sama dengan A dikalikan terhadap B kali C atau BC. Yaitu sebagai berikut. A dikali B dikalikan terhadap C sama dengan 3X dikali 3Y kalikan terhadap 3Z. Sehingga dengan menggunakan sifat distributif akan diperoleh bahwa 3 dikalikan dengan 3 buka kurung XY dikalikan terhadap 3Z. Sehingga 3 dikalikan dengan 3 kali 3 buka kurung XY dikalikan terhadap Z. Sehingga dengan menggunakan sifat komutatif perkalian diperoleh 3 dikalikan dengan 3 kali 3 dikalikan terhadap X dikalikan dengan X dikalikan dengan Y kali Z atau YZ. Sehingga 3X buka kurung 3 atau dikalikan terhadap 3 dikalikan terhadap Y kali Z. Sehingga 3X buka kurung 3Y dikalikan dengan 3Z. Di mana 3X merupakan A, 3Y adalah B, dan 3Z adalah B. Sehingga A dikalikan terhadap B dikali C. Kedua syarat terpenuhi. Oleh karena itu, P perkalian merupakan semigrup terbukti. Selanjutnya, syarat yang ketiga atau langkah yang ketiga adalah menunjukkan bahwa berlakunya sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan bilangan bulat B. Mari kita buktikan. Ambil sebarang A sama dengan 3X yang merupakan anggota P, B sama dengan 3Y yang merupakan anggota P, dan C sama dengan 3Z yang merupakan anggota dari P. Akan ditunjukkan bahwa A ditambah B dikalikan terhadap C sama dengan A kali C ditambah dengan B kali C sama dengan dan A dikalikan terhadap B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah dengan A dikali C. Oke, sifat distributif kanan. Mari kita buktikan. A ditambah B dikalikan terhadap C sama dengan 3X ditambah dengan 3Y dikalikan terhadap 3Z. Oke, dengan menggunakan sifat distributif, sehingga diperoleh bahwa X ditambah Y dikalikan terhadap 3 kali dengan 3Z. Oke, maka X ditambah Y dikalikan terhadap Z dikalikan dengan 3 kali 3. Sehingga dengan menggunakan sifat distributif juga, maka diperoleh bahwa X kali Z ditambah dengan Y dikali Z dikalikan terhadap 3 kali 3. Dan 3 dikali dengan 3XZ ditambah dengan 3 kali dengan 3YZ, maka diperoleh bahwa 3X dikali dengan 3Z ditambah dengan 3Y dikali dengan 3Z. Maka 3X adalah A, 3Z adalah C, 3Y adalah B, dan 3Z merupakan C. Sehingga diperoleh A dikali C sama dengan A dikali C ditambah dengan BC. Oke, selanjutnya yaitu sifat distributif kiri. Di mana A dikalikan terhadap B ditambah C sama dengan 3X dikalikan terhadap 3Y ditambah dengan 3Z. Dengan cara yang sama, maka 3X dikalikan terhadap 3 kali terhadap Y ditambah Z. Hal ini dengan menggunakan sifat distributif. Sehingga 3 dikalikan dengan 3 dikalikan terhadap X dikalikan dengan Y ditambah Z. Oke, dengan menggunakan sifat distributif juga atau perkalian ke dalam, yaitu diperoleh bahwa 3 dikali dengan 3 dikalikan terhadap X ditambah X dikali Y ditambah dengan X dikali dengan Z. Oke, sekarang kita kalikan ke dalam. Sehingga diperoleh 3X dikalikan terhadap 3Y ditambah dengan 3X dikalikan dengan 3Z. Di mana 3X adalah A, 3Y adalah B, 3X adalah A, dan 3Z merupakan C. Sehingga diperoleh bahwa A dikali B ditambah dengan A dikali C.
Dari sini, bahwa P penjumlahan dan perkalian sudah terbukti merupakan ring. Namun, karena yang ditanya adalah ring komutatif, maka ada satu syarat yang harus kita buktikan, yaitu menunjukkan bahwa berlakunya sifat komutatif pada perkalian. Mari kita buktikan. Ambil sebarang A sama dengan 3X yang merupakan anggota P, dan B sama dengan 3Y yang merupakan anggota dari P. Dengan demikian, diperoleh bahwa A dikali B sama dengan 3X dikali dengan 3Y. Oke, dengan menggunakan sifat distributif perkalian, yaitu diperoleh bahwa 3 dikalikan dengan 3XY. Atau dengan komutatif atau perpindahan diperoleh dengan 3 dikalikan dengan 3YX, dari mana YX yaitu perpindahan dari XY, sehingga diperoleh bahwa 3Y dikalikan dengan 3X, di mana 3Y merupakan B dan 3X merupakan dari A, sehingga diperoleh bahwa A dikali B sama dengan B dikali A. Terbukti bahwa berlakunya sifat komutatif pada perkalian. Baiklah, berdasarkan 4 langkah atau 4 syarat yang telah kita buktikan, maka dapat kita simpulkan bahwa P penjumlahan dan perkalian merupakan ring komutatif. Oke, sekian pembahasan yang dapat kami paparkan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Salam sejahtera bagi kita semua.